Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dicintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan Asmaul Husna. Di sini ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, ya. Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah mendakwahi Raja Namrud. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan ini menjawab segala sesuatu yang bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang diutus, yang diturunkan ke negeri Babilonia. Ya, yang mana rajanya pada saat itu adalah Raja Namrud. Pada saat itu Raja Namrud bermimpi bahwasanya dia bermimpi ada seorang anak laki-laki yang memasuki kamarnya, kemudian anak laki-laki ini memakai mahkota Raja Namrud, ya. Kemudian begitu kagetnya Raja Namrud tersebut, dan kemudian dikumpulkan seluruh tukang sihir, tukang ramal, ya, peramal mimpi. Kemudian ditanyakan kepada seluruh peramal mimpi bahwasanya Raja Namrud ini bermimpi bahwa kedatangan anak laki-laki dan tiba-tiba anak laki-laki itu masuk ke dalam kamar dan memakai mahkota raja. Apa yang terjadi? Maka seluruh peramal itu mengatakan bahwasanya akan lahir seorang anak laki-laki yang mana anak laki-laki ini akan menurunkan tahta kerajaan Nabi Ibrahim. Nah, maka oleh karena itu langsung, karena Nabi Ibrahim sangat kejam dan zalim, ya, otoriter juga, maka dia mengeluarkan aturan, mengeluarkan ultimatum kepada seluruh rakyat bahwasanya setiap lahir bayi laki-laki maka itu harus dibunuh. Maka aturan ini harus dilaksanakan dan harus dipatuhi oleh seluruh rakyat. Setiap bayi laki-laki itu harus dibunuh. Maka anak-anak begitu mencekamlah negeri tersebut. Banyak orang yang hamil, mereka begitu ketakutan mendengar aturan yang dibikin oleh Raja Namrud ini. Maka setiap perempuan yang lahir, yang melahirkan anak laki-laki itu semuanya dibunuh, dicincang di hadapan Raja Namrud. Ya, maka termasuk istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu termasuk ibunya Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayahnya Nabi Ibrahim. Dalam buku sejarah itu namanya itu Azar, ya. Azar itu ayah Nabi Ibrahim. Dia mengatakan Azar ini adalah bukan dari ayahnya melainkan paman. Tapi riwayat yang menguatkan ini banyak juga bahwa Azar adalah sebagai ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu ketakutan mendengar riwayat tersebut, mendengar aturan tersebut, maka diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya Nabi Ibrahim pada saat itu sedang mengandung, ya, dan yang diidam-idamkan ini adalah anaknya laki-laki, tetapi di sisi lain itu ketakutan karena anaknya ini kalau laki-laki maka itu maka akan dibunuh oleh bala tentara Raja Namrud. Nah, maka oleh karena itu langsung pada saat itu ibunya Nabi Ibrahim ini pindah atau mencari tempat persembunyian di gua supaya Nabi Ibrahim ini adalah tidak ditemukan oleh Raja Namrud, sampai melahirkan dan terus saja melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ibrahim, ya. Dan setelah aman disimpan di dalam gua, ya, kemudian ditinggalkan oleh Azar saksinya, ya. Tapi qadarullah, Nabi Ibrahim pada saat ditinggalkan itu tidak ada makanan sedikit pun, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Lalu kenapa Nabi Ibrahim bisa hidup? Nah, ini salah satu mukjizat atau dikenalnya dengan irhas, ya, suatu kekuatan yang diberikan kepada calon nabi. Apa? Yaitu mukjizatnya adalah dari sendi-sendi tangan Nabi Ibrahim itu bisa keluar ASI, bisa keluar susu, kemudian dikulum dan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa tumbuh besar dari air susu tersebut. Jadi dari jari-jari Nabi Ibrahim itu keluar air susu. Nah, maka oleh karena itu anak-anak Nabi Ibrahim terus berkembang sampai tumbuh besar, dan pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini penasaran ketika tumbuh besar akhirnya keluar dari gua. Ternyata Nabi Ibrahim ini ingin mengetahui ada apa yang berada di dalam luar gua sana. Ternyata alam semesta yang begitu indah. Dilihatnya langit, dilihatnya matahari, dilihatnya tumbuh-tumbuhan, bukit dan sebagainya, ciptaan yang maha hebat, ya, begitu indah. Maka sampai takjub Nabi Ibrahim melihat alam semesta ini ternyata begitu luas. Kemudian terbesit dalam pikiran Nabi Ibrahim, pasti ini ada yang menciptakan, tidak mungkin alam ini terjadi secara tiba-tiba. Terus berpikir. Kemudian terbesit juga pemikiran, lalu siapa yang menciptakannya? Dan aku berjanji kalau aku menemukan pencipta ini, maka aku akan menganggap dia itu Tuhan, akan jadikan aku Tuhan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melihat
matahari, oh mungkin ini Tuhanku, ya, karena dia selalu menyinari alam semesta ini. Tiba-tiba matahari ini menghilang ketika sudah sore, ya, terbenam di sebelah barat. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak suka kepada Tuhan yang selalu menghilang. Setelah tenggelam kan otomatis menghilang. Nabi Ibrahim tidak suka kepada Tuhan yang tenggelam. Ketika malam hari dia lihat yang namanya bulan. Bulan juga begitu terang, oh mungkin ini Tuhan aku, terbesit dalam hatinya. Karena dia memancarkan cahaya. Tiba-tiba menghilang juga bulan ini. Aku tidak suka kepada Tuhan yang menghilang. Ya, kemudian terus berpikir, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan keimanan dan keyakinannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini, aku akan beriman, aku akan menjadikan Tuhan kepada Tuhan yang menciptakan ini semua. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, bintang, dan seluruh, ya, jagat raya alam semesta ini. Pasti ada yang menciptakannya. Dan aku mengakui bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Nah, maka semakin kuat keyakinan Nabi Ibrahim bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, ya. Maka pada saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mulai berdakwah, mulai berbicara kepada ayahnya, mulai bertanya-tanya. Nah, kebetulan ayah Nabi Ibrahim ini adalah pembuat berhala, ya. Azar ini adalah pembuat berhala, ya. Kemudian bertanya kepada ayahnya, kenapa ayah berhala yang engkau ciptakan ini adalah engkau sembah? Nah, yang mana berhala ini adalah engkau yang menciptakannya sendiri dan engkau pula yang menyembahnya. Mana akal sehatnya? Nah, kemudian ayahnya pun marah. Wahai Ibrahim, kamu tidak tahu apa-apa. Menyembah berhala ini adalah sudah keturunan, ya, sudah budaya daripada nenek moyang kita. Ya, nenek moyang kita secara turun-temurun ini sudah melakukan ini dari jauh-jauh, dari tahun-tahun sebelumnya, jadi beratus-ratus tahun sebelumnya. Kamu tidak tahu apa-apa, marah, ya. Nah, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap dengan pendiriannya, dia keluar dan menemui orang-orang, dan pada saat itu mereka sedang menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai saudara-saudaraku, apakah kamu tetap akan menyembah Tuhan yang mana? Tuhan ini adalah yang dibuat oleh kamu sendiri. Yang mana Tuhan yang kamu sembah ini tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Mereka ini benda mati, tidak bisa apa-apa. Bahkan derajatnya lebih mulia, derajatnya lebih hina daripada kalian sebagai manusia. Apakah kamu tetap akan menyembah berhala ini? Wahai saudaraku, tinggalkanlah untuk menyembah berhala. Lalu, apakah orang-orang ini akan meninggalkan berhala? Ternyata tidak. Ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyerah, ya, tidak menggubris. Nabi Ibrahim alaihissalam memikirkan cara dakwahnya bagaimana supaya bisa diterima oleh umat pada saat itu. Suatu hari, kebetulan di kerajaan Babilonia ini yang dipimpin Raja Namrus beserta para tentaranya itu mengadakan berburu keluar kerajaan. Maka seluruh rakyat, seluruh para tentara semuanya dikerahkan untuk berburu. Semuanya menjadi kosong, ya, negeri tersebut. Maka tinggallah Nabi Ibrahim alaihissalam sendirian di sana. Dan pada saat sendirian di sana, itu adalah kesempatan Nabi Ibrahim untuk, ya, menghancurkan berhala-berhala yang berada di kuil. Maka masuklah Nabi Ibrahim ke dalam kuil dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalamnya. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim langsung dia menghancurkan berhala tersebut dan disisakanlah satu berhala yang paling besar, dan kapak yang bekas menghancurkan berhala-berhala ini dikalungkan kepada berhala yang paling besar. Nah, kemudian ketika Raja Namrus ini selesai berburu beserta tentaranya, bala tentara dan rakyatnya, maka begitu kaget ketika dilihatnya ini adalah berhala-berhalanya sudah pada hancur semua kecuali satu berhala. Kaget. Siapa sampai marahnya? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ya. Kemudian dilihatnya Nabi Ibrahim dan tidak ada lagi orang selain Nabi Ibrahim alaihissalam di sana. Maka Raja Namrus memanggil Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, pasti ini ulah kamu, ya. Kamu yang telah menghancurkan berhala-berhala ini, karena di sini tidak ada satu orang pun kecuali kamu yang tinggal di sini. Ayo mengaku. Kata Nabi Ibrahim, tidak, aku tidak melakukannya. Jangan bohong kamu. Siapa lagi kecuali kamu di sini, tidak ada lagi orang lain. Tidak. Mungkin yang merusak berhala ini adalah patung yang paling besar, karena dia tidak ingin, ya, banyak saingan Tuhannya. Mungkin saja berhala-berhala lain ini sebagai saingan daripada patung yang paling besar. Maka dia yang menghancurkan patung yang besar, patung-patung di sekitarnya. Nah, kemudian dengan emosi Raja Namrus mengatakan, mana mungkin berhala ini bisa menghancurkan, karena dia ini benda mati, tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, tidak ada kekuatan apapun untuk menghancurkan. Kemudian Nabi Ibrahim tersenyum. Nah, ini dia. Ternyata engkau mengakui juga. Ternyata berhala-berhala yang engkau sembah ini ternyata tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Alias mereka berhala ini tidak bisa apa-apa. Lalu pertanyaannya, kenapa
engkau menyembah berhala yang tidak bisa memberikan apapun, yang tidak bisa memberikan manfaat, yang tidak bisa memberikan kehidupan. Bahkan berhala ini pun diciptakan oleh manusia. Tetapi kenapa engkau sembah? Nah, maka Namrud ini sebetulnya sudah menyadari kesalahannya, tetapi karena kesombongan dan keangkuhannya ini, Namrud ini tetap saja dia tidak mau disalahkan. Ya, maka Nabi Ibrahim karena menjawab seperti itu, ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum oleh raja ini, yaitu dibakar. Disuruhlah seluruh pada tentaranya untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian membakar kayu bakar ini, ya, sampai apinya membesar. Ketika apinya sudah membesar, maka diperintahkannya Nabi Ibrahim ini untuk dilemparkan ke kayu tersebut, ke api yang sudah melahap besar ini, ya, maka ditakdirkan api ini menjadi dingin. Allah perintahkan api ini menjadi dingin, anak-anak. Ya, Masya Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasa panas, kepanasan, bahkan yang dirasakan Nabi Ibrahim adalah sangat dingin. Masya Allah, ini adalah salah satu mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini bila pada saat itu ada cicak dan burung pipit, ya. Cicak pada saat itu berada pada golongan Raja Namrud. Cicak malah meniup-niup supaya api ini besar. Nah, tapi burung pipit dia ini malah membawa air. Padahal air ini jelas tidak akan bisa memadamkan api. Ya. Nah, maka kenapa si pipit ini membawa air untuk untuk memadamkan api. Ya. Apakah mungkin air yang dibawa burung pipit ini bisa memadamkan api secara api itu besar? Maka si burung pipit ini menjawab, setidaknya aku ini ada pada golongan orang yang benar. Setidaknya aku ini berusaha bahwasanya aku tidak tinggal diam ketika kekasih Allah Nabi Ibrahim ini dizolimi, dibakar. Nah, ya, padahal ya tetap saja api ini besar, tetapi setidaknya burung pipit ini berada pada golongan yang benar, itu golongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebaliknya cicak ini juga sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Tiupan cicak ini tidak akan ada pengaruhnya bagi api ini. Ya, seberapa besar sih tiupan cicak ini? Tetapi dia tetap saja, setidaknya dia juga ikut andil bahwa cicak ini berada pada barisan orang-orang yang memusuhi Allah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hati-hati anak-anak, dari kisah ini jelas bahwasanya ketika kita mengiyakan kezaliman, mendukung kezaliman hanya sekedar, ya, kalau di Facebook itu hanya sekedar like saja, hati-hati. Meskipun andilnya itu sangat kecil, tetapi Allah Maha tahu, Allah mengetahui kita ini berada di barisan yang mana. Ya, setidaknya kita ini dengan mengiyakan itu artinya kita sudah termasuk golongan yang tersebut. Maka hati-hati. Ya, itulah kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Ya, Masya Allah. Maka anak-anak nih, ya, menerapkan perilaku mulia. Nah, ini dia apa saja perilaku yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita ini bisa meneladani Asmaul Husna. Nah, kemudian yang pertama adalah menjadi orang dermawan. Nah, ini adalah perilaku daripada Asmaul Husna Al-Karim. Apa saja Asmaul Husna Al-Karim? Perilaku yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjadi orang dermawan. Yaitu wujud kedermawanan tersebut misalnya seperti berikut. Nah, 1, selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diadarkan oleh petugas OHIS. Nah, tandanya kita meneladani Asmaul Husna Al-Karim. Nah, selalu secara istiqomah kita menyisihkan uang jajan untuk beramal, amal jariah. Yang kedua, membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Yang ketiga, menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuannya. Ingat, tamu ini membawa berkah 1000 berkah, ya, maka kita harus menjamunya, tetapi ya sesuai dengan keadaan kita. Yang kedua, nah, ini mewujudkan Asmaul Husna Al-Mu'min. Apa saja? Yang pertama adalah menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Yang kedua, menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Yang ketiga, membantu orang tua atau anak-anak yang menyeberang di jalan raya. Nah, kemudian, yang ketiga adalah meneladani Asmaul Husna Al-Wakil. Nah, perilaku yang dapat kita laksanakan contohnya, yang pertama adalah menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Nah, ini dia, ya. Kemudian yang kedua, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib seorang yang tidak mau berusaha. Nah, oke, sekarang meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Matin. Al-Matin, Allah Maha kokoh. Apa? Yang pertama adalah tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Kemudian yang kedua, kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Nah,
Kemudian bagaimanakah perwujudan dalam meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Jami? Di antaranya yang pertama adalah mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih. Nah, Al-Jami itu kan Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan. Maka kita pun harus bisa mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, jangan dikomporin. Kemudian yang kedua, rajin melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini Anda rajin sholat berjamaah, artinya Anda meneladani sifat Al-Jami. Yang ketiga, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, coba kita harus bergaul dengan masyarakat. Terutama kita bergaul dengan orang-orang soleh. Ya. Kemudian, yang keenam, al-adl, artinya Allah Maha Adil. Nah, bagaimana perwujudan meneladani sifat Allah al-adl? Nah, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun ia saudara atau teman kita. Ya, kita harus adil, berlaku adil meskipun dia ini adalah saudara kita, sepupu kita, ya. Kalau salah ya jangan dibela. Ya kalau salah. Maka Rasulullah pernah mengatakan seandainya Fatimah ini mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tuh, ya. Anaknya sendiri, ya tetap saja kalau bersalah tidak boleh dibela. Kemudian yang kedua, menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Kemudian yang terakhir adalah meneladani sifat al-akhir. Apa saja? Yaitu dengan cara yang pertama selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa dan kewajiban lainnya. Nah, gitu ya. Kenapa kita melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan patuh terhadap orang tua dan guru, puasa? Karena amalan-amalan inilah yang akan ya menolong kita nanti di akhirat. Maka dengan keyakinan seperti ini, dengan meyakini bahwa Allah yang maha kekal, kita ini fana, kita ini bakal mati dan kita akan diminta pertanggungjawabannya, maka dengan sholat itu akan menolong kehidupan kita. Maka dengan berbakti kepada orang tua dan guru, ya itu akan menolong nasib kita nanti di akhirat. Nah, kemudian yang kedua, meninggalkan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa? Mencuri, minum minuman keras, berjudi, bergaulan bebas, melawan orang tua dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita jauhi, ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, alhamdulillah anak-anak sudah selesai ya pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, memberikan kita ya sehingga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan untuk menutup perjumpaan ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.